5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning, children. How are you today? Good, very good. Oke, kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema 2 yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu untuk dapat diberikan kemudahan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, siap untuk belajar hari ini? Iya, harus penuh dengan semangat. Yuk kita mulai belajar. Hari ini kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memeran dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba-domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Cerita dongengnya berjudul Anak Gembala dan Serigala. Ya, Beni dan teman-temannya akan membacakan dongeng tersebut. Di dongeng ini ada narator, ada tokoh-tokohnya seperti Tuan Anak Gembala, ada orang kampung 1, orang kampung 2, orang kampung 3, dan sebagainya. Ya, di sini narator adalah tugasnya membacakan alur cerita dari dongeng tersebut. Dengarkan narator membacakan alur ceritanya. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Apabila dia melihat serigala, dia teringat ucapan dari tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak, memanggil bantuan. Orang kampung akan datang membantumu, kata Tuan Anak Gembala. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Lalu anak gembala itu berlari ke arah kampung dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, serigala, tolong, kata anak gembala. Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana? Di mana serigala? Di mana? Kata orang kampung 1. Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Kata orang kampung 2. Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini, jawab anak gembala. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Kata orang kampung 3. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. Tolong, tolong, ada serigala, tolong. Serigala memakan domba, kata anak gembala.
Orang kampung satu berkata, "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong, jawab anak gembala. Orang kampung dua berkata, "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu." Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala itu berkata, "Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong." Orang kampung satu berkata, "Anak gembala itu pasti bermain-main lagi." Orang kampung dua berkata, "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi sekarang." Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, itulah cerita dongeng tentang anak gembala dan serigala. Nah, anak-anak, apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Ya, good job. Tidak boleh berbohong. Jika kita sering berbohong, maka orang tidak akan percaya dengan kita. Ya, tapi Miss yakin anak-anak kelas 3A tidak pernah berbohong. Anak-anak, hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Seperti kucing, berkaki 4, berbulu atau berambut, dan bersikap manja pada tuannya. Dan kalau kelinci berkaki 4, jalannya melompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Nah, anak-anak, kalian juga mempunyai ciri-ciri atau sifat. Nah, waktu kelas 1 kan kalian masih masuk sekolah, belum daring ya, berarti sudah kenal dong dengan teman-temannya. Nah, kalian sebutkan deh, tuliskan 5 teman kalian dengan sifatnya. Ada mungkin yang lucu, ada mungkin yang pemarah, ada yang rajin, ada yang suka membantu. Nanti dituliskan ya. Anak-anak, tahu nggak kanguru? Ya, kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Nah, kanguru ini kulit, daging, dan tulangnya kanguru digunakan oleh suku aborigin. Benny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali atau yang kita sebut dengan skipping ya. Melompat menggunakan tali juga bisa dengan menggunakan karet yang dironceng. Setiap hari, Benny memberikan makan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Dia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang membantu kita.
Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua dilambangkan oleh, ya, good job, dilambangkan oleh rantai emas. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Oke anak-anak, yuk kita bantu Benny untuk menyelesaikan PR matematikanya. Ya, tentang pertukaran pada perkalian. Lihat nomor 1. Titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Nah, di sini kan adalah pertukaran pada perkalian. Berarti kalian tinggal tukar. Titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Berarti titik-titiknya diisi dengan angka 7. Berarti 7 dikali 5. Dan sebaliknya, titik-titik dikali 7. Berarti titik-titiknya diisi 5. Ya, oke. Selanjutnya nomor 2. 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Nah, angka 6-nya berarti dipindahkan. Ya, berarti 9 dikali 6. Ya, ditaruh 6-nya. Sama dengan 6 dikali 9. Oke. Nomor 3. Titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5. Nah, ini sama. Berarti kalau sama, ya artinya 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5. Karena sama pertukarannya. Selanjutnya nomor 4. 6 dikali titik-titik sama dengan 7 dikali titik-titik. Ya, coba kalian jawab. Ya, good job. Berarti 6 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6. Lanjut di nomor 5. Nomor 5. Titik-titik dikali 3 sama dengan titik-titik dikalikan 7. Ya, pertukarannya berarti titik-titiknya. Ya, good job. Berarti 7 dikali 3 sama dengan pertukarannya 3 dikali 7. Oke. Kalian sudah membantu Benny menyelesaikan soalnya. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 6. Ya, hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkat beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Oke, yuk kita simak cerita berikut ini. Anak-anak, kita baca dongeng tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati.
Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat ia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Nah, tadi kita sudah membaca dongeng tentang kuda dan keledai. Ya, kuda yang tidak mau membantu ya. Nah, sekarang lihat, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Ya, ada kata kamu bantu, membutuhkan, bantulah, maka orang terbantu akan juga yang ya. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu ya. Pesan moralnya seperti itu ya. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh di selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini ya. Nah, kamu tuliskan orang yang memiliki sifat-sifat berikut. Ya, 1 sampai 5. Ada penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, dan lucu. Kamu sebutkan nama teman-temanmu di rumah ya. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan, bebek, ayam, dan kambing. Ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternak sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah tersebut. Yuk kita bantu Benny untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, nomor 1. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Ingat konsep ya. Ya, berarti kandangnya dulu 6. Berarti 6 kandang dikali 10 sama dengan oke, good job, 60. Yang B-nya, setiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Ya, ingat konsep perkaliannya. Berarti kandangnya dulu. Berapa kandangnya tadi yang diminta? 10. Berarti 10 dikali berapa? Sama dengan 60. 10 dikali berapa yang hasilnya 60? Good job, 6. 10 kandang dikali titik-titik sama dengan 60. Jadi 10 dikali 6 sama dengan 60. Jadi isi domba di setiap kandang ada 6 ekor. Yang C, sifat pertukarannya 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Nomor 2, bagian A. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Berarti diapakan? Oke, dikali. Berarti 9 dikali 8 sama dengan 72. Nah, di bagian B, ternyata 1 kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal
8. Berapa jumlah sapi dalam setiap kandang? Ya, diapakan? Ya, dikali. Berarti kandangnya dulu 8 dikali berapa? Dikali titik-titik sama dengan 72. Ya, 8 dikali berapa? Ayo, dihitung. 8 dikali berapa hasil 72? Ya, good job. 9. Ya, jadi jumlah sapi dalam tiap kandang ada 9. Di bagian C-nya berarti sifat pertukarannya adalah sebagai berikut. 9 dikali 8 sama dengan 8 dikali 9. Nah, oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini Miss cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran ini, tidak lupa kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan bye.